Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusril, Prodi 20 Komunikasi Penyerahan Islam kelompok 3. Saya akan memaparkan materi tentang komunikasi antar kelompok. Yaitu komunikasi internal dan eksternal organisasi. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antar pimpinan dengan bawahan, antar sesama bawahan, dan lain sebagainya. Ada beberapa jenis komunikasi internal di organisasi, yaitu yang pertama komunikasi vertikal, yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Yang kedua, komunikasi horizontal atau lateral, yaitu komunikasi antar sesama seperti dari karyawan kepada karyawan dan manajer kepada manajer. Komunikasi eksternal merupakan kegiatan komunikasi yang biasa dilakukan oleh praktisi humas dalam membina hubungan baik dengan publik eksternal. Tujuannya adalah mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif dari publik terhadap suatu organisasi. Definisi lain juga mengemukakan bahwa komunikasi eksternal organisasi adalah komunikasi antar pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Menurut Effendi, komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antar pemimpin atau orang maupun kelompok yang mewakilinya dengan publik, sasaran yang meliputi masyarakat sekitar, organisasi, instansi pemerintah, konsumen, dan pelanggan, dan media massa. Definisi lain komunikasi eksternal adalah komunikasi yang berlangsung antara organisasi atau perusahaan dengan pihak masyarakat atau publik yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Budaya dan iklim organisasi. Budaya organisasi adalah keseluruhan dari simbol, peristiwa, tradisi, standarisasi, pola perilaku verbal dan nonverbal, cerita rakyat, aturan, dan ritual yang memberi organisasi ciri-ciri atau kepribadian. Fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi memainkan peran sentral dan meresap di dalam segala dinamika organisasi, dan mereka melayani banyak fungsi penting komunikasi bagi mereka yang membuat berpartisipasi dalam organisasi. Fungsi-fungsi ini diantaranya: yang pertama, memberikan orang yang ada di dalam organisasi merasa memiliki identitas individual dan identitas kolektif. Yang kedua, berkontribusi untuk pengembangan struktur dan kontrol. Yang ketiga, membantu anggota berkenalan dengan kebiasaan dan tradisi organisasi. Dan yang keempat, memupuk keterpaduan di antara organisasi. Iklim organisasi. Iklim adalah aspek lain dari organisasi, di mana komunikasi memainkan peran langsung dan amat berkaitan erat dengan budaya. Iklim organisasi adalah atmosfer atau nada suara para anggota tentang pengalaman organisasi selama mereka melakukan rutinitas kesehariannya. Iklim organisasi diciptakan melalui komunikasi. Para pakar memberikan definisi iklim organisasi secara beragam. Menurut Nystrom dan Davis, iklim organisasi adalah lingkungan manusia yang di dalamnya para pegawai suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Dari pengertian ini tampak bahwa iklim organisasi menyangkut semua lingkungan yang ada atau yang dihadapi oleh pegawai yang berada dalam suatu organisasi, yang mempengaruhi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasiannya. Menurut Linenburg dan Ornstein mengemukakan bahwa iklim organisasi ialah suatu kualitas lingkungan total dalam suatu organisasi yang ditunjukkan dengan bermacam-macam sifat, antara lain terbuka, sibuk, hangat, santai, informal, dingin, impersonal, bermusuhan, kaku, dan tertutup. Dimensi iklim organisasi.
Tolson dan Smith menerangkan dalam jurnalnya bahwa konsep iklim organisasi pertama kali dikemukakan oleh Litwin dan Stringer pada tahun 1968. Iklim organisasi oleh Litwin Stringer dijabarkan atau diukur melalui 5 dimensi, yaitu responsibility atau tanggung jawab, identitas, warmat atau kehangatan, support atau dukungan, konflik atau konflik. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Menurut Hayek, ada 4 prinsip faktor-faktor yang mempengaruhi iklim, yaitu manajer atau pimpinan, tingkah laku karyawan, tingkah laku kelompok kerja, dan faktor eksternal organisasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.